ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات ربي وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Tak henti-hentinya kami para khatib, para da'i mewasiatkan kepada kaum muslimin dan kepada diri sendiri agar kita semua bertakwa kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, dan berbekallah kalian, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dengan mendatangi segala apa yang Allah perintahkan, dengan segenap kemampuan kita, menjauhi segala apa yang Allah larang, dengan penuh iman, ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi ma'asyarul hadirin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah, akan menjadi musibah yang begitu besar ketika seseorang beribadah di dunia bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, mengharapkan kebaikan dari Allah, mengharapkan pahala dari Allah, kebaikan-kebaikan akhirat. Lalu ternyata amal salehnya gugur, sia-sia. Tidak mendapat kebaikan tidak mendapat dari apa-apa yang diharapkan dari kebaikan akhirat karena beberapa hal yang ia lakukan di dunia. Allah gambarkan amalan mereka kasarabin biqi'ati yahsabuhu adh-dham'anu ma'a. Amalan mereka perumpamaannya seperti fata morgana di setengah siang hari yang terik. Kemudian fata morgana itu dikira sebuah air, sumber air oleh orang-orang yang sedang kehausan di tengah teriknya matahari. Akan tetapi mereka ketika mendatangi fata morgana itu, mereka nggak dapat apa-apa. Fawajadallaha indahu fawaffahu hisabah. Yang mereka dapati justru adalah ketetapan Allah. Dan Allah menyempurnakan balasannya, perhitungannya, amalan-amalan mereka. Ikhwatal iman rahimakumullah. Di ayat yang lain Allah gambarkan amalan orang-orang yang sia-sia ini.
faja'alnahu haba'an manthura. Allah jadikan amalan-amalan orang-orang kafir sia-sia. Gak ada manfaatnya untuk mereka. Gak ada gunanya. Allah jadikan seperti debu yang berterbangan. Wal'iyadzu billah. Maka seorang mukmin yang cerdas, ikhwatal iman rahimakumullah, hendaknya dia tidak merusak amal-amal salehnya yang dia kerjakan bertahun-tahun. Karena beberapa hal. Di antara hal yang merusak amal soleh yang kita semua sudah tahu dan bisa merontokkan seluruh amalan adalah syirik dan riddah. Berbuat syirik, menyekutukan Allah dan keluar dari agama Islam. Dan itu para ulama tidak berbeda pendapat di dalamnya bahwasanya itu merontokkan seluruh amalan. Akan tetapi ada beberapa perbuatan yang menggugurkan sebagian amal soleh kita. Atau bahkan mungkin sebagian besar. Yang pertama adalah ar-riya. Riya, seseorang yang beribadah menunjukkan dengan ibadahnya selain daripada Allah, bersamaan dia mengharapkan wajah Allah. Mereka adalah orang-orang yang riya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum minal indi minal masihid dajjal?" Maukah kalian aku kabarkan hal yang lebih mengerikan di sisiku ketimbang fitnah Dajjal? Para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, asyirkul khafi, syirik yang terselubung, syirik yang tersembunyi. Yaqumur rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadharir rajul. Yaitu contohnya tatkala seseorang dia salat, kemudian dia perindah, dia perbagus salatnya karena dia tahu ada mata manusia yang sedang memandanginya, yang sedang melihatnya. Sehingga bersamaan dia campur adukkan niatnya. Dia mengharap wajah Allah, di saat yang sama dia mengharapkan wajah dan pujian manusia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Riya ini sangat mengerikan. Kita tidak bisa bersandar lagi kepada siapapun ketika kita menjadi orang yang riya. Kenapa? Karena Allah tinggalkan kita. Man amila amalan asyraka ma'iya fihi ghairi taraktuhu wa syirkah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, barang siapa yang berbuat atau beramal saleh, barang siapa yang beramal satu amalan kemudian dia berbuat syirik, dia menyertakan niat lain selain daripada Allah, kata Allah, taraktuhu wa syirka, aku tinggalkan dia bersama dengan sekutunya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka ini sangat mengerikan. Jangan sampai ambisi kita untuk mendapatkan validasi dari mulut manusia, yang mana pujian itu tidak akan bermanfaat sedikit pun untuk kehidupan akhirat kita. Padahal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita tuju adalah balasan akhirat, balasan pahala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai itu semua mengganggunya, menghancurkannya. Allah taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, yakni barang siapa yang dengan amal salehnya menginginkan kehidupan dunia, menginginkan balasan atau manfaat duniawi dari amal salehnya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, kata Allah, kami sempurnakan untuk dia balasannya. Wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak akan dirugikan sedikit pun di dunia. Akan tetapi di ayat berikutnya Allah berfirman, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itu adalah orang yang enggak dapat apa-apa di neraka, di akhirat kecuali nar, kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha. Batal, sia-sia, terhapuslah apa yang mereka kerjakan di dalamnya. Yakni usaha bertahun-tahun terhapus begitu saja karena riya. Wal'iyadzu billah. Semoga Allah menjaga kita dari riya
dan memberikan kita keikhlasan dalam beribadah. Kemudian ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dan ketahuilah bahwasanya riya itu tidak hanya bisa menimpa kita semua. Bahkan para ulama mereka mengatakan bahwasanya hal yang tersulit adalah menjaga keikhlasan dan membersihkan hati dari riya. Sekelas Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, kam ajtahid fi takhlisi riya min qalbi kullama alajtuhu min janib zahara min janib. Berapa banyak aku berusaha, betapa kerasnya aku berusaha membersihkan hatiku dari riya. Dan setiap aku mengobatinya, mencegahnya dari satu sisi, riya datang dari sisi yang lain. Mereka bukan hanya ahli ibadah, mereka ahli ilmu dan juga ahli ibadah, dan mereka mengeluhkan tentang bagaimana beratnya mengobati riya. Lalu apakah kita masih merasa aman dari riya pada diri kita semua? Hendaknya seorang muslim membersihkan dirinya, membersihkan hatinya dari hal-hal yang mengganggu keikhlasannya. Kemudian di antara sebab yang menggugurkan amal saleh adalah terbiasa dan kecanduan bermaksiat dikala sendiri. Ada orang yang bertanya, bukankah yang lebih berbahaya dosa terang-terangan? Ya, betul. Rasulullah bersabda, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Umatku itu termaafkan kesalahannya kecuali orang-orang yang terang-terangan dalam bermaksiat. Maka maksiat yang levelnya paling mending adalah yang tidak kelihatan mata manusia. Tapi ada orang-orang yang bermaksiat dikala sendiri dan mereka kecanduan dengan maksiat itu. Bahkan tanpa berpikir panjang, tanpa mempertimbangkan. Setiap ia sendiri, dia segera lakukan itu. Bahkan saking seringnya, sudah hilang penyesalan dari dirinya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Thauban radhiyallahu anhu. Beliau SAW bersabda, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamah bihasanatin amthali jibali tihamata bidan fayaj'aluha Allahu haba'an manthura. Sungguh aku mengetahui ada sekelompok manusia, ada suatu kaum dari umatku yang datang di hari kiamat bihasanatin, dengan pahala-pahala yang banyak. Amthali jibali tihamata bidan, pahala mereka seperti gunung-gunung Tihamah yang besar dan putih. Akan tetapi Allah jadikan pahala mereka seperti debu yang berterbangan. Sahabat yang melewatkan hadis ini, Thauban berkata kepada Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana ya Rasulullah. Sebutkanlah bagaimana sifat mereka. Bagaimana orang-orang tersebut bisa kehilangan pahala yang sebesar gunung-gunung Tihamah, pahala yang putih bersih. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, amma innahum ikhwanukum, mereka itu saudara-saudara kalian, bahkan dari bangsa kalian, wa min jildatikum wa ya'khudhuna minal laili kama ta'khudhun, mereka gemar salat malam sebagaimana kalian gemar salat malam. Mereka sering beribadah, menghabiskan waktu di malam hari untuk salat. Walakinnahum aqwam, akan tetapi mereka adalah suatu kaum, idza khalau bimaharimillah intahakuha. Setiap mereka dalam keadaan sendiri dan memungkinkan dirinya untuk berbuat maksiat, mereka segera melanggar aturan Allah. Wal'iyadzu billah. Bayangkan ibadah qiyamul lail, ibadah-ibadah yang lainnya, pahalanya bisa rontok karena seseorang yang kecanduan dengan dzunubul khalawat, sebagaimana yang diistilahkan oleh para ulama, dosa-dosa kala sendiri. Ini sangat berbahaya ikhwatal iman. Sahnun rahimahullah mengatakan, iyyaka an takuna aduwan li iblis fil alaniyah sadiqan lahu fis sir. Jangan pernah kalian sok menjadi
musuhnya iblis, tapi hanya dalam keramaian, dan menjadi kawannya iblis dalam kala sendiri. Wuhaib ibn al-Ward rahimahullah mengatakan, ittaqi an yakuna Allahu ahwanan nadhirina ilaik. Jangan sampai, takutlah engkau, jangan sampai kau jadikan pandangan Allah adalah yang paling tidak penting. Yakni engkau jadikan Allah adalah pertimbangan terakhir ketika engkau hendak berbuat maksiat. Wal'iyadhu billah. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara sebab yang menggugurkan amal saleh adalah berbuat zalim kepada orang lain. Menjatuhkan martabat orang lain, menginjak-injak kehormatan orang lain, dan ini sangat berbahaya. Sebagaimana hadis tentang al-muflis, tentang orang-orang yang bangkrut dari umat Nabi SAW. Ketika Nabi bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, mereka adalah orang-orang yang tidak punya dirham ya Rasulullah. Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya aset. La dirham lahu wa la mata'. Tapi kemudian Rasulullah menjelaskan tentang hakikat orang-orang yang bangkrut itu siapa? Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakah. Mereka adalah orang-orang yang datang di hari kiamat dengan pahala salatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya. Akan tetapi dia datang wa qad syatama hadza, dia datang di saat yang sama dengan membawa dosa bahwasanya dia dulu suka mencela fulan, wa qadhafa hadza, menuduh fulan, wa akala mala hadza, memakan hartanya fulan, wa safaka dama hadza, menumpahkan darahnya fulan, wa daraba hadza, menghardik atau memukul fulan, fayu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kemudian diberikan pahala dia kepada orang-orang yang dia zalimi dulu di dunia. Ya Allah, berapa banyak pahala kita ya ikhwan. Bukankah amal soleh kita sedikit? Bukankah ibadah kita biasa-biasa saja? Bayangkan kalau pahala yang kita usahakan selama ini dibagikan kepada orang-orang itu. Bahkan orang-orang yang mungkin kita nggak suka di dunia. Begitu saja. Wa hadza min hasanati. Fa in faniyat hasanatu, sampai habis. Dan kalau seandainya belum impas, belum lunas, dibebankan dosa-dosa mereka kepada kita semua. Sangat berat. Siapa yang sanggup? Siapa yang sanggup merelakan pahalanya dibagikan kepada orang lain? Orang yang dia zalimi di dunia. Siapa yang sanggup menanggung, memikul beban dosa orang lain? Bukankah dosa kita sudah terlalu banyak? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka hendaknya seorang mukmin berhati-hati. Jangan sampai menzalimi orang lain, menuduh, mencela, mencaci, dan lain sebagainya, sebagaimana yang telah kami sebutkan dalam hadis tadi. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah mendahului Allah, memberikan judgment kepada saudara kita mungkin yang masih bergelimang dengan maksiat, bergelimang dengan dosa, bahwasanya Allah tidak mengampuni dia, bahwasanya dia tidak, tobatnya tidak akan diterima. Jangan sampai kita tidak mengambil pelajaran dari kisah dua orang dari Bani Israel, yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat. Kemudian karena yang satu mendahului Allah, sang ahli ibadah mendahului Allah, mengatakan kepada ahli maksiat bahwasanya Allah tidak akan mengampuninya. Allah murka, Allah wafatkan mereka berdua, kemudian dibangkitkan. Dan Allah katakan, man dzalladzi yata'ala alayya alla aghfira li fulan, siapa yang mendahuluiku bahwasanya aku tidak mengampuni fulan, pada hari ini aku hapuskan seluruh amalanmu, yakni amalannya ahli ibadah tadi. Dan Allah masukkan ahli maksiat tadi ke dalam surga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa.
صلوات ربي وسلامه على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء وبعد. Kemudian sebab berikutnya ikhwatal iman yang dapat merontokkan amal saleh seseorang, dan ini masih banyak di antara kaum muslimin yang bermudah-mudah di dalamnya, adalah praktek riba, transaksi riba. Bayangkan pada zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat yang pernah berjihad bersama Rasulullah, perang bersama Rasulullah. Artinya dia seorang mujahid, seorang yang memiliki amalan yang besar. Puncak amalan seorang muslim adalah jihad, berkorban dengan jiwa, raga, nyawa, harta. Tapi kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kabarkan kepada Zaid ibnul Arqam, ibnu Arqam, yakni sahabat yang berjihad bersama Rasulullah tadi, bahwasanya Allah akan membatalkan pahala jihadnya bersama Rasulullah karena praktek jual beli inah atau jual beli riba. Illa an yatub, kecuali dia mau bertaubat kepada Allah. Maka jangan sampai ikhwatal iman rahimakumullah, riba kita bermudah-mudah terhadapnya, dan itu bisa perlahan merontokkan amalan kita. Bayangkan jihad, pahalanya begitu besar, tapi karena praktik jual beli riba, tidak hanya mendatangkan dosa, tapi juga merontokkan pahala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Ta'ala memberi taufiknya kepada kita semua untuk bisa beramal, untuk bisa berbuat apa-apa yang diridhai olehnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amalan-amalan kita. Semoga Allah Ta'ala lindungi kita dari hal-hal yang bisa merusak amalan-amalan kita. Allahumma amin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, al muslimina wal muslimat, الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.